dalam pembuatan video pembelajaran akhir pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 kalian mengikuti pembelajaran aktif kembali di MTS Jum'atul Ayat. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti di kemudian hari bermanfaat. Ya hadirin sholihah. Al-Fatihah. Doa selanjutnya membaca Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum saya absen, saya menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya mengecek siswa-siswi satu persatu. Anissa Bina Kamila, Kalista Nuril Az-Zahra, Ferdianza Sabdani Putra, Jenani Safa Jahiro, Lailatul Aisyah, Muhammad Heri Sahfuddin, Muhammad Yasin, Natasha Putri Ramadhani, Naisha Aulia, Nia Rahmadani, Fauzian Abdullah, Wanda Oke, alhamdulillah semuanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari 16 siswa. Oke, alhamdulillah. Belum pelajaran dimulai, ya kita menyanyikan lagu Jangan Lupakan saja ya. Oke, sambil berdiri, tangannya nanti begini. Ya, lalu waton. Oke, ya berdiri, tangannya mengepal. Berdiri semua. Berdiri. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Kumpul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Kumpul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanun fakhoma kullu mayyatika yawman tomi hayyan tolimama kullu mayyatika yawman tomi hayyan tolimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku
dalam imanku, jangan harapkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dunimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dunimu. Ya, terima kasih. Lanjut ke Pancasila. Pancasila 1. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kalian sudah hafal semua. Oke, menginjak pembelajaran berikutnya, yaitu kita meneruskan tentang topik taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Pertemuan yang ketiga ya. Coba dilihat di layar ya. Di layar itu materi pada hari ini tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Meneruskan yang kemarin, kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya ya. Seperti sampean beragama Islam ya, menghayati ajaran agama yang dianutnya meskipun berbeda perbedaan ya, atau madhab. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong ya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, ini mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ranah abstrak ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini yang penting. Yang B, kompetensi dasar yang kalian capai. 1.3 menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari ya, sampai memahami dan mempraktekkan. Yang kedua ini, membiasakan perilaku taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan. Caranya ikhlas bagaimana, taat bagaimana, khauf bagaimana, dan taubat. Yang 3.3 memahami pengertian ya, tahu maksudnya apa itu ikhlas. Yang keempat, menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, tahu, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Biasanya kisah-kisah asli ya, bukan kisah misteri tapi kisah asli. Ini indikator ya yang kalian capai tadi sudah dijelaskan. Sekarang ini paham penjelasan tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat ya, pengertiannya apa tadi. Terus dalil tentang taat bagaimana ya. Terus bawahnya menunjukkan contoh taat ya, contohnya tadi. Terus yang 3.3.4 menjelaskan dampak positif taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Sampai berperilaku seperti tadi itu bagaimana ya positifnya. Terus selanjutnya menceritakan kisah atau fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalau dia sampean bisa orang tua atau tetangga. Yang selanjutnya mencari kisah, tadi menceritakan mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif ya. Berarti sampean mencari narasumber ya, seperti di film-film narasumber. Oh,
kisah ikhlas dengan Bapak siapa. Ya, ini tujuan pembelajaran untuk bulan materi ini. Setelah melakukan kegiatan belajar pada bab 3 diharapkan peserta didik dapat ya, 1. menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taat, ikhlas, khauf, taubat dalam fenomena kehidupan. Sambil bisa bercerita ya di depan teman-teman kalian ya sebisanya. Yang kedua, membiasakan perilaku taat ya. Setelah sampean paham, sampean laksanakan ya. Materi pembelajaran tentang taat, khauf, ikhlas, khauf, dan taubat ya. Pendekatan materi ya pakai saintifik, yaitu tadi dikolah sampai maksudnya ini seperti apa, ikhlasnya itu dari mana asalnya ikhlas gitu. Model direct interaction dan artikulasi, metode tanya jawab, role play, dan demonstrasi. Ini model role play, bermain peran. Seandainya ya sampean bersifat ikhlas bagaimana, dan seandainya lawan katanya sampai tidak bersifat ikhlas bagaimana. Tuh. Pertama, pendahuluan ya. Seperti tadi saya sudah salam ya. Terus tadi pertanyaan. Oke, ini materi yang paling penting ya. Sebelum Bapak mulai materi ya, ada yang tahu apa itu ikhlas, dan adakah yang pernah merasakan ikhlas? Ada? Oh, 1 ya. Ada yang pernah punya kisah? Pak, saya gara-gara sodako kepada anak kecil, besoknya saya mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka karena sodako saya ikhlas murni, bukan karena dilihat orang tua saya atau teman saya dan lain sebagainya. Itu ya, itu tadi. Terus yang lebih penting ini, adakah dari kalian yang pernah taubat sebelumnya? Taubat ini biasanya kebanyakan dosa besar ya. Dosa besar itu apa aja Pak? Seperti ya syirik kepada Allah, itu dosa besar ya. Terus apa lagi? Meninggalkan sholat ya, termasuk menyia-nyiakan orang tua, ya dosa besar. Dosa besar ya. Yang punya orang tua, Pak saya punya hanya itu saja, misalkan saya, Pak saya punya hanya ayah saya aja, ya sama saya, Pak saya tidak punya apa-apa, cuma keluarga orang tua, itu saya mengganti orang tua sampean, atau bahasa lain orang tua akak ya. Tuh. Yes. Itu tadi 11 ya. Coba sekarang bayangkan sampean itu ada yang merasakan ikhlas, ada yang merasakan taat, ada yang merasakan khauf, ada yang merasakan taubat. Kalau taat ya seperti ini, sampai taat menaati peraturan ya. Di rumah sampai juga taat, tidak boleh membentak orang tua ya, apalagi di sekolah ya. Jangankan di rumah, di tempat umum sampai wajib mentaati. Kalau jalan di trotoar tidak boleh, di jalan raya apalagi di tengah, kecuali kalau sampean sakti. Tuh. Ya. Tuh. Terus untuk kemarin yang Bapak kasih tugas sudah bisa semua? Bisa kan? Alhamdulillah paham. Sekarang pertemuan yang terakhir ini Bapak akan coba mengaitkan lagi biar sampai paham ya. Seperti di sini.
Ini ada gambar seorang syekh atau bapak sudah tua membaca apa itu? Kelihatan? Pembacaan Quran. Ya, membaca Al-Quran. Apakah ini termasuk kategori ikhlas? Apakah ini termasuk kategori ikhlas? Tidak. Ada yang ya. Apakah ini termasuk kategori taat? Ya. Apakah ini termasuk kategori khauf? Iya. Apakah ini termasuk kategori tobat? Iya. Selalu. Satu contoh ini termasuk menangkup 4 materi. Ya ikhlas, ya taat, ya khauf, ya taubat. Ikhlasnya bagaimana? Membaca, ya, meskipun suaranya enak, ya, dan di depan orang-orang. Kalau dipandang yang lain, ya, kita tidak boleh berburuk sangka. Kita harus berburuk sangka. Nanti ikhlas. Ya, taatnya apa? Menjalankan perintah Allah, membaca kitab suci. Khaufnya apa? Takut, ya, takut dirinya sendiri, takut si bapak ini takut tidak diterima ibadahnya. Ya, makanya banyak yang membaca Al-Quran sampai nangis. Ya, makanya kita wajib berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Ya, terus taubat. Mungkin, ya, kemungkinan pernah melakukan apa, akhirnya sampai nangis dan membaca Quran. Ini gambar ya, gambarnya. Pernah ada yang di sini? Pernah. Ya, gambar apa ini? Masjid. Mas? Masjid. Masjid apa? Azan. Masjidil Azan. Haram. Iya. Nah ini di masjid. Iya. Ya. Masjid mana? Haram. Masjid Raya. Ya. Ini juga contoh tadi gambar ini, ya. Orang sholat. Ya. Makanya dalam akidah tidak, dalam akhlak tidak boleh berburuk sangka. Wah, mengikuti sholat, celonanya kok suwe. Tapi dilihat dulu robeknya di mana. Kalau robeknya di aurat laki-laki berarti tidak sah. Tapi kalau Pak robeknya, mohon maaf, di sebelah sini, ya, Di sini loh, sebelah Pak. sini, nggak apa-apa. Biasanya banyak yang, nah, bahasanya apa, diuncak ini ya. Ya. Tuh, Pak, ya, ini termasuk tadi menyangkut tadi, ya. Nah ini ada gambar tangan di atas lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Lebih baik memberi. Terus Pak, bolehkah kita menjadi pengemis? Ini sering ya ditanyakan teman kalian atau kakak kelas kalian. Ya, kalau hidup sampai itu masih normal-normal saja, kenapa harus? Bahkan ini mengemis dibuat profesi di daerah lain. Saya tidak menyebut daerahnya mana. Nah, ada suatu desa itu, satu desa semuanya pengemis, tapi beda tempat. Bilangnya 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali. Rumahnya rata-rata rumah mewah, bukan rumah seperti kita, kebanjiran, kehujanan, tapi mereka mewah. Ini yang tidak diperbolehkan. Setelah diselidiki sama kepolisian, akhirnya RT RW-nya dan lain sebagainya ini disuruh menghubungi polisi. Ya, akhirnya dibongkar, tidak diperbolehkan. Makanya begitu juga lagi, tidak boleh berburuk sangka. Pak, saya tadi melihat orang kakinya pincang-pincang mengemis, Pak.
pas tadi saya kelihatan itu Pak, apa Enter. bohongnya, jangan seperti itu. Ya, kita harus push, Tiga. karena roll action, ya. Tadi yaitu akhirnya kisah-kisah yang tadi seorang pengemis dibuat profesi, ya akhirnya didalami sama bapak polisi, selesai, tidak ada yang ngemis lagi, akhirnya kembali normal, ya bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang jadi tenaga kuli bangunan atau jualan atau menjadi pedagang di pasar atau menjalankan bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya. Itu tadi contoh dari seorang pengemis menjadi ikhlas, ya taat. Tadi keterangannya tidak taat karena profesinya hanya sebuah kedok, ya akhirnya itu tadi. Terus tentang ini tadi contoh-contoh berperilaku taat tadi, ya sampai sudah tahu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Contoh yang tadi itu termasuk juga membaca Al-Quran. Nah, di sini ada contoh Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah. Alhamdulillah sampai semua berjamaah dan saya berbaik sangka. Ya. Kalau yang perempuan bisa di rumah, takutnya nanti menjadi fitnah. Meskipun sampai masih umur 14 atau 15 tahun, ya. Karena apa? Mengundang dilihat, oh cantik kira, anak siapa ini re? Nanti tidak jadi sholat. Allahu Akbar. Waduh, mau jadi siapa ya? Nah, itu yang baik. Terus taat menjalankan perintah pemimpin, ya contoh, ya Mbak Janani seorang ketua OSIS, ya bawaannya harus wajib mengikuti apa yang diprogramkan. Tidak boleh saya ini dewa mentang-mentang, enggak. Kita punya aturan. Terus taat menjalankan tata tertib di sekolah, wajib memakai seragam, ya sesuai dengan harinya, ya bersepatu, memakai kaos kaki, ya dan tidak boleh terlambat. Nah ini dampak positifnya, ya sudah tahu tadi. Dampak apa? Pengaruh perasaan tenang karena bebas dari beban moral, ya. Misalnya terbiasa taat, jalan di jalan raya taat aturan, di sekolah taat aturan, di rumah taat aturan. Lama-lama kan menjadi disiplin. Nah, ini. Terus khauf, ya, yang dulu pernah saya utarakan, takut, tapi bukan takutnya di sini, tapi takutnya di hati, bukan takutnya di sini, tapi takutnya di hati. Ya, kalau takut cita-cita itu, ya takut tidak diterima ibadah, ya sholatnya, puasanya dan lain sebagainya, ya. Tuh. Nah ini gambar orang umroh atau haji, ya mereka juga takut, nangis di sana. Tidak ada yang tidak nangis, ya ibadah mereka lillahi ta'ala, ya kita harus berhusnudzon saja. Oh bapak ibu biasa ini kok haji, jadi ucapan kalian berupa doa. Sampai setiap melakukan kejelekan mendoakan orang jelek, nanti sampai mendapatkan makna, didoakan seperti itu. Ya. Tuh. Lanjut ke materi berikutnya. Cara memiliki khauf. Nah, caranya gimana? Meningkatkan ibadah kepada Allah, rajin sholat, ya membaca Al-Quran, jangan membaca
medsos. Itu yang boleh medsos tapi ada waktunya. Banyak mengoreksi diri sendiri, ya Allah, saya tadi mukuli teman tidak sengaja, ya Allah, saya tadi merampas gitu ya, itu dikoreksi. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tadi gambar ya, yang pertama tadi sholat ya. Kalau sudah takut kepada Allah ya, sampai sholat. Jadi intinya sholatnya itu lillahi ta'ala. Pak, saya takut tidak diterima, sampai sholat. Pak, saya takut tidak terima puasa, sampai puasa daripada tidak puasa ya. Pak, saya takut sholat sunnah saya tidak terima, sholat atau daripada tidak sholat, daripada disolat itu yang ditakutkan orang. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita duduk berdiskusi ya, duduk relax ya, kita berdiskusi. Duduk di bawah duduknya. Nah, itu bisa, bukunya dibuka ya, sambil diskusi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Apa? Ini berempat kami ya, geser. Nah, ini geser gini. Nah, hadap depan ya. Ini langsung hadap-hadapan karena cuma 4 ya, hadap-hadapan. Hadap sini. Sini, ya sini. Sini. Nah, ya. Coba sambil diskusikan tadi tentang materi yang Bapak ajarkan kepada kalian. Ya. Terus seandainya sampean apa tadi? Seandainya saya pernah melakukan dosa besar, takutnya bagaimana? Caranya gimana? Diskusikan, diskusi dewi, ya, diskusi biasa aja, ya, diskusikan. Seandainya kelompok yang laki-laki ini saya bertemu pengemis yang badannya ini sakit semua. Nah, seandainya terus yang ini, seandainya saya pergi haji atau umroh tidak diterima dalam waktu durasi 10 menit ya. Puasa ya, puasa. Kita tahu topiknya.
sudah waktu habis, kembali ke tempat duduk. Oke, alhamdulillah sampai tadi. Coba bisa disimpulkan, bisa disimpulkan dari perwakilan kelompok, dari perwakilannya Diana Nisa. Seandainya saya naik haji, tapi tidak diberi rasanya kita tuh sama, kita tuh tidak diterima oleh Allah sama sekali. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, Bahasanya tidak diterima. selanjutnya bagaimana? Mengganti sholat, terus meminta ampunan kepada Allah. Nah, selanjutnya, Pak Usian. Sebenarnya sholat tidak diterima, Pak. Karena belum bisa bersih dari bersih segala. Selanjutnya, Syafruddin. Seandainya, oke, ya. Jadi tadi pemaparan dari beberapa kelompok, nah, itu tadi sudah mencerminkan ya role play bermain peran. Seandainya, ya biasanya sampai menyukai kata-kata seandainya saya menjadi sayap, engkau jadi lepas saya. Itu kalau di Indonesia. Tapi ini dihubung di pelajaran kita seandainya. Nah, dari sini tadi haji ya, naik haji atau umroh takut tidak diterima, ya, termasuk dari khauf, ya, takut sudah berangkat di sana biayanya mahal, ya, takut tidak terima dirinya sendiri buat orang lain, ya, dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Tetap seperti yang Bapak katakan tadi, lakukan terus, seakan-akan sampai rileks melakukannya. Begitu juga dengan puasa tidak terima. Menurut orang takut puasa tidak terima, tidak usah puasa, itu keliru. Berpuasa, rileks, anggap aja kamu olahraga, karena puasa itu olahraga. Nah, libur makan dan ini yang sampai tadi sholat ya tidak diterima, sholat aja karena sholat tahu daripada tidak sholat yang terakhir tadi ya, seandainya tidak menaati peraturan, apa yang terjadi? Yang kesana di jalan raya ngebut kita peraturan, akhirnya meninggal. Di sekolah saya itu artinya apalagi di rumah tidak diakui itu aja paparan dari kalian yang Bapak tadi rangkum ya. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sebelum diakhiri ya, kita berdoa dahulu, semoga ilmu yang kalian lakukan, yang kalian dapatkan di sini bermanfaat sekali. Kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.
di bab 4. Oke, dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.